Kemudian kalau berbicara Al-Quran, tidak bisa lepas dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Kalau kita baca sejarah, kitab-kitab sejarah yang mengajarkan ilmu tajwid, idgham bigunna, ikhfa, iklab, dan seterusnya, itu sebenarnya sanadnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ulama bernama Syekh Al-Imam Al-Jazari dalam kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Di dalam kitab tersebut ada seseorang datang menemui Imam Ali bin Abi Thalib bertanya tafsir ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maknanya wahai Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka beliau merespon dan menjawab, maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf memperbagus bacaan huruf Al-Quran dan mengetahui kapan berhentinya membaca Al-Quran. Dari ucapan tersebut sudah ada isyarat nama ilmu tersebut, apa? Tajwid. Imam Ali sudah mengatakan tajwidul huruf, yang menunjukkan makna tajwid. Jadi para ahli qurra, para ahli qiraah, kalau kita riwayatnya Asim Hafiz, Ibnu Amir, Al-Kisai, kenanya qiraah sab'ah, itu hampir semua sanadnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hampir semuanya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu dari sisi ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran. Belum lagi tentang harokat-harokat di dalam Al-Quran. Ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun, ada titik. Zaman dulu Al-Quran tidak ada semua ini. Titik tidak ada, harokat tidak ada. Sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Zahabi mengatakan, Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah, beliau orang pertama yang membuat harokat menurut Al-Zahabi. Kemudian yang membuat titik itu Imam Ali lewat Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, yang menarik, sanad ilmunya ini bersambung kepada siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Harokatnya, titiknya, fathahnya, bahkan tentang grammar, tata bahasa Arabnya, nahu, itu juga dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya Nabi katakan dalam hadis, ini bukan pernyataan yang tidak punya makna. Apalagi ini dikatakan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Hadis ini isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Dan yang menjadi saksi mata adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan Rasul bersabda, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu la yaftarikani hatta yarida alayyal haud. Nabi katakan apa? Imam Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran senantiasa bersamanya. Keduanya tidak akan pernah terpisah sampai menemui aku di telaga, kata Nabi Muhammad SAW. Makna tidak pernah terpisah emang demikian, karena Al-Quran itu sampai kepada kita saat ini jasa daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak ada beliau dengan ilmu beliau, maka kita tidak tahu baca itu Al-Quran. Karena dia gundulnya bukan hanya hilang harokat, titik juga hilang. Kalau titiknya hilang, kita tidak bisa bedakan mana ba, mana ta, mana ja, mana kho. Itu semua ada titik. Makanya beliau isyaratkan, saya adalah nuqtah tahta ba. Saya adalah titik yang ada di bawah ba. Kenapa yang ditunjuk ba? Karena seluruh isi Al-Quran, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, terangkum di bawah titik yang ada di huruf ba, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ali, itu saya. Titik yang ada di bawah ba itu saya. Itu dari sisi ilmu Al-Quran. Makanya Al-Quran gak bisa pisah dengan Imam Ali bin Abi. Qala Imam Bukhari dalam satu riwayat, beliau mengatakan, sayati zamanun la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu zaman tidak tersisa Al-Quran kecuali hanya tulisan. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah mengatakan, kalau mau tahu Al-Quran itu hilang, lihat, kalau zuriyah Nabi sudah tidak ada, hilang itu Al-Quran.
Kalau masih ada zuriyah Nabi, masih ada Al-Quran. Zuriyah Nabi sudah tidak ada, Al-Quran sudah tidak ada. Itu yang dimaksud alim Al-Quran. Makna alim Al-Quran juga dengan turunannya. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah. Kemudian ilmu-ilmu lainnya, wah, ilmu tasawuf, ilmu yang membawa seorang hamba dekat dengan Allah karena dibersihkan hati, jiwanya, sanubarinya. Seorang ahli hadis dan seorang sufi bernama Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Beliau punya kitab berjudul Al-Burhanul Jali. Kitab itu menunjukkan bukti-bukti secara ilmiah bahwa hampir seluruh, saya tidak katakan seluruhnya karena ada beberapa tarekat, tapi hampir seluruhnya tarekat para sufi, Naskabandiyah, ini ada yang mengatakan jalurnya Sayyidina Abu Bakar, tapi yang lainnya Qadiriyah, Saziliyah, Alawiyah, ya, dan masih banyak juga Zankiyah, Sahrawardiyah, masih banyak tarekat-tarekat yang jumlahnya banyak. Hampir seluruhnya sanadnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dijelaskan oleh Sayyid Ahmad Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Burhanul Jali.